Apakah kalian tahu kasus ijazah yang membuat heboh jagat Indonesia? Seorang mantan menteri dan pakar IT kembali muncul dengan permintaan yang mengejutkan ke Polda Metro Jaya. Kasus ini melibatkan nama besar Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Tetap di sini karena fakta-fakta yang akan kita bahas sungguh mengejutkan. Menindaklanjuti dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan? Roy Suryo bersama dengan tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan surat permohonan yang cukup mengejutkan. Mereka meminta agar dilaksanakan gelar perkara khusus terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kasus ini melibatkan nama besar Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Tetap di sini karena fakta-fakta yang akan kita bahas sungguh mengejutkan. Roy Suryo bersama dengan tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan surat permohonan yang cukup mengejutkan. Mereka meminta agar dilaksanakan gelar perkara khusus terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Langkah ini diambil karena menurut tim Roy Suryo, proses penyidikan yang berjalan selama ini memiliki cacat prosedur yang cukup serius. Mereka menyatakan bahwa pihak terlapor, termasuk Roy Suryo sendiri, tidak dilibatkan dalam gelar perkara yang dilakukan sebelumnya. Padahal keterlibatan pihak terlapor dalam gelar perkara merupakan hak yang seharusnya dijamin dalam proses hukum. Tim Roy Suryo menilai bahwa tanpa keterlibatan mereka, proses penyidikan menjadi tidak berimbang dan merugikan hak-hak mereka sebagai pihak yang dilaporkan. Permohonan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut nama besar seorang mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik yang kuat di Indonesia. Berikutnya, kabar lain yang tak kalah menarik. Dalam surat permohonan yang diajukan ke Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan timnya juga mengajukan permintaan khusus yang cukup kontroversial. Mereka meminta agar ijazah asli Jokowi disita oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian. Alasan dibalik permintaan ini adalah karena selama ini yang digunakan dalam proses hukum hanya berupa fotokopi ijazah. Menurut tim Roy Suryo, fotokopi saja tidak cukup sebagai alat bukti yang kuat dalam kasus seperti ini. Mereka berpendapat bahwa ijazah asli perlu diperiksa secara langsung untuk memastikan keasliannya. Permintaan penyitaan ijazah asli ini menimbulkan perdebatan karena menyangkut dokumen pribadi seorang mantan kepala negara. Namun dari sisi hukum, tim Roy Suryo menegaskan bahwa ini adalah prosedur standar dalam pembuktian kasus pidana. Mereka menyatakan bahwa pemeriksaan ijazah asli akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding hanya mengandalkan salinan atau fotokopi dokumen. Selanjutnya ada kabar yang membuat banyak pihak mempertanyakan prosedur penyidikan yang dijalankan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo yang bernama Ahmad Khoizudin memberikan kritik keras terhadap keputusan Polda Metro yang menaikkan status laporan menjadi penyidikan tanpa melibatkan pihak terlapor dalam gelar perkara awal. Menurut Ahmad Khoizudin, prosedur seperti ini sangat tidak lazim dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan bahwa seharusnya pihak terlapor diberikan kesempatan untuk hadir dan memberikan pandangan mereka dalam gelar perkara sebelum status laporan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dengan tidak dilibatkannya pihak terlapor, Ahmad menilai bahwa proses hukum menjadi tidak adil dan merugikan hak-hak mereka. Kritik ini menjadi penting karena menyoroti aspek prosedur yang sering diabaikan dalam proses penyidikan. Ahmad Khoizudin menekankan bahwa prosedur yang benar harus dijalankan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan agar proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. Berikutnya, kabar lain yang tak kalah menarik. Roy Suryo mengklaim bahwa ia diminta oleh tim pembela ulama dan aktivis atau yang disingkat TPUA untuk menjadi saksi ahli dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Sebagai seorang yang dikenal sebagai pakar teknologi informasi, Roy Suryo menyatakan kesediaannya untuk hadir dan memberikan pendapat teknis jika gelar perkara tersebut benar-benar dilaksanakan.
Keahlian Roy Suryo di bidang IT dan analisis dokumen digital dianggap relevan untuk kasus ini, mengingat verifikasi keaslian dokumen modern sering melibatkan aspek teknologi. Roy menegaskan bahwa ia siap hadir kapanpun diperlukan untuk memberikan pandangan profesionalnya. Keterlibatan Roy Suryo sebagai saksi ahli ini menambah dimensi baru dalam kasus yang sudah cukup kompleks ini. Namun perlu dicatat bahwa Roy Suryo sendiri merupakan salah satu pihak yang dilaporkan dalam kasus ini, sehingga posisinya sebagai saksi ahli bisa menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan benturan kepentingan. Selanjutnya ada kabar yang membuat banyak pihak mempertanyakan prosedur penyidikan yang dijalankan Polda Metro Jaya. Rencananya, Bareskrim Polri akan menggelar gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun menurut informasi yang disampaikan Roy Suryo, acara tersebut ditunda ke hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025. Penundaan ini tentu saja mendapat perhatian serius dari pihak Roy Suryo karena dianggap menunda proses klarifikasi yang sangat penting. Mereka mempertanyakan alasan dibalik penundaan tersebut dan apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini. Penundaan dalam proses hukum seperti ini seringkali menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Ada yang menilai bahwa penundaan adalah hal yang wajar dalam proses hukum, karena perlu persiapan yang matang. Namun ada juga yang mencurigai bahwa penundaan ini merupakan upaya untuk menggulur waktu atau bahkan menghindari pembahasan yang lebih mendalam tentang kasus ini. Informasi ini belum final dan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut dari pihak Bareskrim Polri. Berikutnya, kabar lain yang tak kalah menarik. Kuasa hukum Jokowi yang bernama Rifai Kusumanegara memberikan tanggapan terhadap permintaan gelar perkara khusus yang diajukan oleh tim Roy Suryo. Rifai menilai bahwa permintaan tersebut merupakan upaya untuk mengulur proses penyidikan yang sedang berjalan. Menurut pandangan Rifai, mengajukan gelar perkara khusus pada tahap ini terlalu dini, karena penyidikan baru saja dimulai dan belum ada temuan akhir yang bisa dijadikan dasar pembahasan dalam gelar perkara. Rifai menegaskan bahwa timnya akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tidak akan terburu-buru dalam menanggapi setiap permintaan yang diajukan oleh pihak lawan. Ia juga menyatakan keyakinan bahwa proses penyidikan akan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Tanggapan dari kubu Jokowi ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana proses hukum seharusnya berjalan. Perbedaan pandangan ini wajar terjadi dalam setiap proses hukum dan akan diputuskan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik yang berwenang. Selanjutnya, ada kabar tentang desakan yang kembali dilayangkan. Pada bulan November 2025, Roy Suryo dan timnya kembali mendesak Polda Metro Jaya untuk segera melaksanakan gelar perkara khusus. Pendesakan ini dilakukan karena permohonan yang mereka ajukan sejak bulan Juli dianggap belum ditindaklanjuti dengan serius oleh bagian pengawas dan pengendali atau Wasidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan gelar perkara khusus karena kasus sudah masuk ke tahap penyidikan. Mereka berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan gelar perkara khusus yang telah mereka minta. Tim Roy Suryo menekankan bahwa gelar perkara khusus sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan benar dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Mereka juga menyoroti kurangnya respon dari Polda Metro Jaya terhadap permohonan mereka sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menangani kasus ini. Pendesakan ini menunjukkan bahwa pihak Roy Suryo bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses hukum. Berikutnya, kabar lain yang tak kalah menarik. Karena permohonan pertama yang diajukan pada bulan Juli tidak mendapat respon yang memadai dari pihak kepolisian, kuasa hukum Roy Suryo memutuskan untuk mengajukan kembali permohonan gelar perkara khusus. Kali ini mereka datang dengan persiapan yang lebih matang. Tim Roy Suryo menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan 11 saksi meringankan yang siap memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Selain itu, mereka juga telah menyiapkan beberapa ahli yang akan mendukung argumen mereka dalam tahap penyidikan berikutnya. Kehadiran saksi meringankan dan ahli ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap dalam kasus ini. Tim Roy Suryo optimis bahwa dengan bukti dan saksi yang mereka siapkan, mereka akan dapat membuktikan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada mereka tidak berdasar.
Permohonan ulang ini menunjukkan keseriusan pihak Roy Suryo dalam menghadapi kasus ini dan tekad mereka untuk menuntaskan persoalan hukum yang sedang mereka hadapi. Namun tetap perlu diingat bahwa semua pihak berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan keputusan akhir akan ditentukan oleh proses penyidikan yang sedang berjalan.